Jadi waktu dana pegah haba tak tubir-tubir, tak kira-kira, tak timang-timang putra kalimat yang tak ucapkannya. Menya adanya dikun ke kedanya merasa sakit hati, maka adanya juga bek dakun ke urang lain. Menya le kedanya hana sapuna tajak ba urang tayak laki bacut makanan untuk tak baju. Menya hana dibi hibat merasa le kedanya kecewa, maka wate surra kedanya ija menya hana tabi le kedanya juga kecewa. Maka man qadha hajata li akhihi, barang siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya di dunia, maka Allah akan menunaikan 10 hajatnya di hari akhirat. Jadi menangkeh dalam gedanya dah jalani udip. Jadi wate dana upat surra gedanya tak kira-kira menya adanya red ke gedanya kiban perasaan. Menya adanya berat bengih ke, maka adanya bek lakukan ada. Kira-kira demikian. Jadi jagalah lidah, jagalah seluruh anggota tubuh. Mungkin yang anggota tubuh le jaga yang hana menyakiti surra, tetapi yang lethan menyakiti surra katanya adalah lewat lidah katanya. Tak buka keaiban bonya, tak buka kekurangan bonya, tak sampaikan lembah orang lain, bahkan le katanya orangnya le yang mengadu domba lah udip katanya. Jadi tanamkan dalam hati katanya rasa cinta kepada orang lain. Jadi dia takalan dia ada surra katanya bek takalan dengan kebencian. Artinya bek deh yang tak pandang kekurangan-kekurangan. Kalalah kebaikan-kebaikan. Tetapi mia katanya uronyo wate ta dia ada orang lain yang deh kekurangan, sabe-sabe hana pernah tenang hati ke orang lain. Wate ta ada orang broknya na juduh. Maka jangankan sesama katanya, anu mentang yang selamanya tak bimbing, tak didik, tak melahirkan cukup leka kebaikan tayo menya nasibu sehingga hana tak putrohon punya yang diuinan anak sendiri hana dihormati urusi. Maka waktu dakalan dari urang bek kalan keburukan. Nah urang yang tak undang rumah hana kerja orangnya. Nyawa dia berempat yang tinggal ke hana kerja, yang ka kerja 10 gaul liko nak tinggal tu. Maka ingatlah ke yang kerja 10 gaul kau liko dia tak kan oh hana kerja berusaha 10 gaul kau liko. Nyan ate dia tenang. Tetapi dia tak keburukan sabe ate katanya dia tak ada muka orang lain adalah selalu dalam kebencian. Inilah dalam mendidik hati katanya. Jadi jangan melihat kepada orang keburukannya, tetapi lihatlah kepada hamba-hamba Allahnya tentang kebaikan. Rasulullah SAW pernah dalam sebuah peperangan, waktu kejadian peperangan meninggal daripada kaum kafir dan meninggal daripada orang Islam. Kemudian waktu kerja Rasulullah dalam kalangan mayat-mayat yang meninggal, dia kalang dira orang. Hai sahabat, nyo sora sahabat long yo. Long hana tinggal le ke sahabatnya. Gekli sahabat manusia Rasulullah kan sahabat ron itulah musuh engkau. Selalu menghadiri majlis-majlis ron lah untuk disakiti engkau ya Rasulullah. Wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakan sampai mati hai rempak dalam Islam. Jadi yang boleh juga duknan bro akai urang tapi Rasulullah hana tinggal keburukan ji. Sang-sang diingat sampai nak merempak dengan orang padahal sampai merempak untuk sakiti Rasulullah. Tetapi hana tinggal ke keadaannya, tapi yang ketingat bahawa nyo sampai nak merempak dengan long engkau. Nyo sang sahabat long kan ya Rasulullah itu adalah orang yang selalu menyakiti engkau. Ternyata duknanlah kasih sayang Rasulullah. Jadi tanya-nyo tak usahakan bancur-bancur walau hana sempurna lagi Rasulullah. Jadi waktu tak pandang di atas manusia yang lain, janganlah melihat keburukan. Melihat keburukan anu mentang tinggal hanya dihormati manusia. Pakat karena na dikalah saboh keburukan yang hana dapat rohun anu. Maka lihatlah kebaikannya yang cukup banyak. Menanti waktu tak dua sampai keroro, baik pegah yang bro. Nyo dia tak pegah ke orang lain mandung yang bro. Hantam pernah tak pegah yang gagad. Nyo robah pegah yang gagad. Nyo tak pegah yang bro sehingga ada yang sampai bengih kurang. Pegah yang gagad mengat tenang kurang. Yang berangkapan ada dua. Kalau orang yang dua pun yang pegah. Yang bro. Jadi tak pegah yang gagad. Pakan dia tak pegah yang bro menyakiti surah katanya. Jadi
menyesandai jigop pegah yang buruk-buruk ke tanya tersakiti maka tanya dah tinggalkan. Menyesandai tak pegah yang gagak urang lain dipegah yang gagak tanya senang menanti di nak urang lain pegah yang gagak. Wate duanya nan beda pegah tipulannya doi jam lah tak be tak pegah yang gagak putra na yang gagak baji mia kori tak hawai terus pegah yang 2 bulannya mia kori ku hawai terus alhamdulillah dah. Hanya 2 bulannya mia bak kerja bak orang meninggalnya hana menjanan kali gelap tenda aja. Walaupun sembahyang jamaah masjid merasa hendak kerja tapi pegah yang gad ayo hana tersakiti ya tanya. Saya gedingan oleh orang senang. Nyo pegah untuk menghinakan kan pegah untuk le katanya untuk nasihat. Nya nasihat pegah dia nya ron renjang nasihat. Ya tiga go. Nya kenapa? Karena tujuan dia untuk nasihat. Nyo pegah sampai keloro, pegah tentang keburukan orang lain. Nyo yang harus tanya robah dalam hidup. Yang menan tata cara tanya cinta kepada saudara. Apabila orang lain galak tu bui pegah yang gagad, ke orang lain pi royo dah pegah yang gagad. Bahkan menyana orang yang bro. Nah orang ijak bagna ya pegah sipulan je bro tan macam-macam. Sudah kaitannya orang yang punai pegah kalau meno dua musuh. Bahkan wajib dia dah som adanya. Dalam hukum kitab wajib dah som adanya. Bahkan dah sampaikan bahawa hanai pegah sapu kerana yang naik pegah meno yang gagad. Kagak dua apa. Tetapi dia dah pegah lah mereka yang punai kegeron macam-macam dah tamah lah data lain yang hana. Akhir je orangnya dua saya sampai garu. Tetapi dia dah som le katanya le orangnya cukup ya ka le yang tepu-tepu dan jadi akhirnya hotel merumpak orangnya hana saling iaitu bencinya. Yang lagi-lagi cara yang dianjurkan tanya dalam jalan hidup selamat. Yang kedua anak ke orang yang hana merasakan sakaratil maut, mandum orang merasakan pedihnya sakaratil maut. Makanya Siti Aisyah pernah berkata, aku tidak cemburu apabila ada orang yang tidak pahit, yang tidak berat dalam merasakan sakaratil maut setelah aku melihat bagaimana pedihnya Rasulullah dalam merasakan sakaratil maut. Jadi mandu-mandu manusia maka riu peringan dengan hana yang gada adanya. Yang tayamna Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah aku dalam sakaratil maut. Sakaratil maut itu merupakan hal yang paling berat. Rasulullah dalam hadis sampaikan pada dua masalah pada saat orang meninggal. Yang pertama pada saat menghadapi sakaratil maut. Jadi walaupun ringan, artinya ringan daripada orang lain yang lebih dahsyat loh. Jadi kan hana sama sekali. Kalian enak didikan tanya terhadap anak yang terlepas. Yang pertama begitu umur sebelum 7 tahun wajib tak pernah kewajiban. Cara sembahyang, cara puasa, dah yang hana je buat, dah yang je buat. Termasuk baima Quran mehana wudunya umur 6 tahun. Umur 7 tahun praktek. Begitu kita mau siapa wajib sembahyang, wajib perintahnya ya sembahyang. Dapre sampai lehiti sembahyang. Kemudian di sembahyang yang sempurna. Kita mau wajib subuh, beda pegah hai beda. Ini nak dah hai beda kata pegah hai beda. Ya, punya untuk sembahyang hai tem beda. Ini punya gumpa sabar ti beda. Jadi mutap selamat anak mata daripada tutung di dunianya tiban cara mengaitem beda. Yang lagi anda selamat anak itu daripada aku neraka. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun, 30 tahun, 30 tahun yang wajib perintah sampai tiap di membok wajib di ilmu agama. Umur 30 tahun maka tak hanai sembahyang diukur. Anak tak siapa dosa ada. Hanai sembahyang tak biarkan siapa dosa katanya. Sampai umur 15 tahun nya lengkaglah kewajiban kero ke kali lu ngaji ubur kali lu kena sembahyang nyongkaglah yang keenam barulah. Tetapi punya anak dia tadi di mulai 7 tahun sampai 15 tahun 8 tahun kai sembahyang karena mungkin di anak dia akan ditinggalkan sembah kedupnan barulah katanya dia tajuk kau ronyo jalan mengalih mudah tak pegah menganglah ya melah anak katanya bak tempat pendidikan agama ya me budaya pesantren nyan kaglah katanya apabila karena padum thun di pesantren karena mata mungkin tahu nama anaknya me lagi katanya tengah hati ni dia lagi katanya pandai mungkin lah untuk dia apa mungkin le
memang berobat jalan dengan paling mungkin. Jadi mi opnama nak kele dah opnama. Letak kegiatan man berobat jalan. Makanya di mana-mana pun mantang ia hadiri majlis ilmu. Mau orang ni enggak salah. Asal ka puasa kapre beut. Padahal puasanya lebih le pahala lah beut. Dalam sebuah hadis sampaikan man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli kadamin ibadat sanah. Si berangkasa yang dihadiri majlis ilmu dalam bulan Ramadan, ini istimewa ya. Dalam bulan Ramadan, getulih dia Allah sabuh tapak, sabuh langkahnya sebagai ibadat titun. Sabuh tapak titun, mah badung buah tapak kadang-kadang perjalanan kita yang untuk mencari ilmu. Man kaki saya kamu Ramadan karena hidayah pre, hidayah kampung bi prezin. Ini ketinggalan. Padahalnya kata sia-siakan fadilahnya kataballahu bi kulli kadamin getulih dah Allah dalam titik sabuh tapak ibadat tidur mi dah sembahyang tidur ni dah sembahyang punya mendeng katlah bacunyo kamuri berada dalam majlis ilmu. Jadi nyan ke berarti anak kedanyo yang mantang mungkin tak opnama, yang mantang ubun nyan mungkin tak opnama, maka nyanlah untuk opnama rohaniah. Jadi yang berobat jalan yang gemurutnya boleh je. Penyakit cukup berat ke api berobat jalan tibilion 3, ladang titun 3. Nya hana puara. Jadi jak-jak ya beutnya merupakan berobat jalan. Man tanya yang kedua berobat jalan ka haid tiura 3 paling kurang seminggu 3.